Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi dari Bengkel Inovasi dan Sipil Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Yuda akan memberikan pengantar untuk kompetisi beton nasional atau lomba beton yang mungkin bisa memberikan adik-adik sedikit gambaran atau mungkin bekal jika di tahun depan, kurang lebih Januari 2021, akan mengikuti kompetisi beton nasional. Nah, pengalaman ini saya dapatkan dari beberapa kompetisi lomba beton yang saya ikuti sebelumnya di beberapa universitas. Ada yang di ITS, UPN Surabaya, juga ada yang di Undip Semarang. Tetapi posisi materi ini hanyalah untuk sekedar mengupgrade rekan-rekan semuanya, sehingga pemahaman materi ini kembali kepada rekan-rekan, yaitu nanti diimplementasi apabila mengikuti lomba beton nanti, seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pertama kita akan membahas tentang flowchart proposal lomba beton. Jadi flowchart ini adalah sebuah alur atau gambaran bila mana kita akan mengikuti sebuah lomba beton atau prosesnya. Kenapa saya berikan flowchart di kesempatan kali ini adalah karena dalam beberapa lomba di universitas seringkali diminta untuk membuat flowchart tentang kegiatan penelitian atau lomba dari rekan-rekan sekalian, atau mungkin juga untuk bekal skripsi ya. Kalau misal rekan-rekan nanti dosen penelitian pasti kan meminta flowchart, mungkin seperti itu. Jadi ini flowchartnya sekedar gambaran aja, semakin sambil kita bahas materi betonnya. Ini yang kurang jelas coba saya besarkan ya. Nah, selanjutnya dalam flowchart ini sebetulnya dibuat untuk memudahkan rekan-rekan dalam memahami alur bila mengikuti lomba beton nasional. Pertama, rekan-rekan setelah mendapatkan info ya, itu pasti satu mencari tornya, term of reference-nya atau cuklaknya. Nah, di cuklak ini itu meliputi banyak hal. Ada batasan atau mungkin aturan yang ditetapkan panitia, kemudian juga tema yang diusung, juga alur waktu atau timeline yang disediakan oleh panitia untuk lombanya. Nah, setelah memahaminya, rekan-rekan bisa menemukan ide atau konsep serta desain pembimbing. Sebelumnya sebelum mencapai ke tahap ini, maksudnya rekan-rekan mencari tim dulu ya, mencari tim, kemudian ide. Juga yang harus diperhatikan juga itu adalah timeline atau alur waktu yang disediakan oleh panitia. Karena kenapa? Akan saya berikan contoh konkretnya ya. Saya bukan salah satu file timeline yang ada yang saya miliki. Nah, semisal di sini timelinenya disebutkan bahwa ini TOR milik ICC International Congress Competition punya HMS ITS Surabaya ya, tahun 2016, yang pernah saya ikuti bersama Mbak Ria dan Mas Ferdi. Jadi misal di timeline ini di sini disebutkan 1 Juni sampai 25 Agustus 2018, yaitu registrasi kompetisi dan peluncuran term of reference atau cuklak. Via-nya di mana? Di website. Jadi antara tanggal 1 Juni sampai 25 Agustus adalah waktunya rekan-rekan untuk mengembangkan ide, melakukan pengujian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan sebagainya. Tetapi rekan-rekan kan juga punya sebuah kewajiban, yaitu mengikuti perkuliahan kan di bulan Juni sampai Agustus ini. Nah, rekan-rekan harus menyesuaikan, harus melihat bila misal
antara bulan Juni dan Agustus ini rekan-rekan memiliki agenda apa saja. Misal terpotong 2 minggu untuk bengkel. Kemudian rekan-rekan juga mungkin punya acara lain, kalau misalnya mengikuti komunitas atau organisasi di luar kampus, seperti itu. Nah kan kegiatan-kegiatan lain tersebut itu kan juga memerlukan sumber daya rekan-rekan, fokus rekan-rekan dan sebagainya, sehingga kira-kira bila mengikuti lomba antara tanggal 1 sampai 26 Agustus ini, apakah kira-kira nutut ya? Karena jangan sampai sudah ikut lomba di tengah-tengah ternyata bertuburkan dengan banyak hal, contoh UTS atau UAS, ternyata mandek atau berhenti di tengah-tengah. Kan ini kan juga sayang, maksudnya sayang karena perjuangan rekan-rekan untuk menyusun proposal dari ide konsultasi juga harus mandek di tengah-tengah. Jadi pastikan bahwa perencanaannya itu matang seperti itu. Makanya schedule atau alur waktu ini betul-betul harus diperhatikan. Kemudian misalnya tanggal 1 September 2018, 1 Juni sampai 1 September 2018 submit paper via email. Nah rekan-rekan juga harus merencanakan seawal, kira-kira semisal rekan-rekan baru mengetahui lomba ini tanggal 1 Juli, kira-kira kalau sampai 1 September submit paper itu apakah masih nutut? Karena kan kalau misalnya lomba pertama pasti banyak sekali pengujian ya, ada uji berat jenis itu yang pertama, kemudian gradasi, terus uji yang khusus untuk inovasinya kalian. Misal kalian menggunakan inovasi tertentu, misal kerang, mungkin kalian kan juga harus tahu data-data kimia tentang kerang itu. Kemudian jika kalian menggunakan inovasi semen dari bahan tertentu, kalian juga harus mengetahui komposisi kimia dari semen tersebut. Atau mungkin yang dari pengalaman saya waktu di ITES ini, tim dari UNS Solo itu menggunakan serbuk tulang iga, bubuk tulang iga sapi. Nah itu sebagai pengganti semen. Nah kalian kan juga harus mencari resep atau susunan kimianya apa, sehingga akan memvalidkan penelitian kalian atau inovasi kalian, seperti itu. Kemudian tanggal 4 sampai 14 September ini paper evaluasi dan seleksi, 15 announcement, 26 teknikal bikin dan seterusnya. Kalau ini kan kalau semisal sudah lolos di tahap awal ya, maksudnya kalian sudah pasti akan datang ke universitas yang bersangkutan. Kalau yang bagian bawah ini, kalau ke universitasnya pasti kan diberikan dispen oleh jurusan, seperti itu. Tapi yang bagian atas ini kalian kan harus melakukannya bersama dengan kegiatan di kampus. Jadi rekan-rekan harus merencanakan dulu waktu di awal kali ingin ikut lomba. Jangan ujuk-ujuk langsung dapat info kemudian langsung ikut, jangan seperti itu. Jadi karena perencanaan itu penting sekali, kan setengah keberhasilan itu berasal dari perencanaan, seperti itu. Lanjut, bila rekan-rekan sudah melakukan perencanaan waktu, kemudian menemukan ide dan konsep, misal dalam lomba ini rekan-rekan akan menggunakan inovasi apa. Misal saya dulu menggunakan inovasi keramik ya, waktu di UPN Veteran Surabaya bersama Mas Nujud dan Mas Anggara. Itu menggunakan inovasi keramik, kemudian dimatangkan konsepnya, dicari jurnalnya, kemudian pencarian desain pembimbing. Nah di pencarian desain pembimbing ini dibagi dua. Jika kalian menemukannya maka bisa langsung konsultasi ide, jika tidak maka minta rekomendasi dosen ke teman-teman BITS. Kan di situ banyak ya, beberapa kali juga banyak ya rekan-rekan yang sudah pernah ikut lomba di berbagai macam tema. Ada yang jembatan, jalan, kemudian ada MK, kemudian ada yang inovasi material beton. Jadi kan banyak sih. Nah dari situ rekan-rekan bisa menghubungi teman-teman yang pernah mengikuti lomba tersebut. Dulu dosennya siapa, kira-kira ada rekomendasi enggak, seperti itu. Jika kalian sudah mendapatkan data ini, bisa konsultasi ke ide ke dosen pembimbing tersebut. Jadi sangat penting ya untuk menjaga komunikasi ke rekan-rekan BITS semuanya, karena pasti akan sangat membutuhkan. Apalagi kalau dosen pembimbing kan pasti kan juga
tidak main-main, karena kan dia yang akan membimbing kita sepanjang lomba seperti itu. Jadi harus dipilih secara matang seperti itu. Nah, kemudian setelah konsultasi ide dengan dosen pembimbing, biasanya kalau lomba beton itu kan satu tim 3 orang ya. Nah, itu bisa dilakukan dipisah jadi dua tugas. Maksudnya ada satu orang yang fokus di penyusunan proposal, ada satu orang yang melakukan pengujian di laboratorium. Tapi maksudnya jangan yang salah satu orang ini fokus di proposal, 2 di laboratorium, akhirnya yang satu ini nggak pernah ikut nge-lab. Oh ya jangan. Atau satu ini fokus di proposal, yang 2 nge-lab, yang 2 ini nggak pernah ikut nyusun proposal. Ya jangan. Maksudnya dibagi fokusnya adalah dia mendapatkan porsi yang lebih di job tersebut atau di bagian tersebut. Bisa kalian menggunakan sistem seperti itu. Jadi agar betul-betul pengujiannya dan penyusunan proposalnya itu bisa barengnya, itu bisa selesainya itu bareng. Jadi misal 3 itu ada yang satu khusus untuk proposal, kemudian satu lagi itu untuk kalau tanya-tanya tentang TOR ke panitia, satu lagi khusus untuk melakukan uji lab, misal kalau awal pinjam alat, harus pinjam alat, kemudian data alat, seperti itu. Tapi ya semuanya kerja, tapi ada satu orang yang dipasrai seperti itu. Nah, jika sudah selesai, jika ya lancar, maka data-data kalian semua di lab dan proposal itu dikompilasi atau dikumpulkan menjadi satu, sehingga membentuk laporan kalian, atau proposal kalian seperti itu. Tapi jika tidak, misal proposalnya banyak revisi, pengujiannya tidak memenuhi syarat, maka kalian harus konsultasi dulu ke dosen pembimbing. Konsultasi ini ada banyak hal, bisa revisi proposal itu entah itu jurnal atau metode pelaksanaan atau metode penelitian, banyak sekali ya. Kemudian ada pengujian, ada bisa revisi uji di lab, jadi kalian menguji kembali, misal kalian sudah menguji gradasi pasir tapi ternyata datanya tidak masuk, bisa menguji kembali seperti itu sampai menemukan kata iya setelah konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, akhirnya kalian sampai ke tahap pengumpulan berkas ini. Setelah tahap pengumpulan berkas, pastinya itu dalam proposal kan ada birokrasinya. Contohnya paling gampang itu lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini kalian kan butuh tanda tangan ya. Tanda tangan itu ada beberapa univ yang itu cukup sampai lomba yang tidak lulus, ada yang cukup cuma sampai kasur saja, ada yang tanda tangannya harus sampai ke budir 3. Nah, itu harus kalian perhatikan betul, jangan sampai besok hari Jumat kalian submit naskahnya, Kamis sorenya baru nyerahkan ke kadur atau baru nyerahkan ke gedung AA untuk budir 3, kan ya berarti terlalu dadak seperti itu. Jadi salah satu fungsi perencanaan itu yaitu kapan kalian submit untuk birokrasinya seperti itu. Setelah birokrasi beres, berkas juga beres, maka pengiriman naskah. Nah, pengiriman naskah itu ada 2, ada yang via email, ada yang via di pos atau diantarkan langsung ke universitas yang bersangkutan. Contoh yang dikirimkan pos itu saya pernah ikut yang di UPN Surabaya, yaitu naskahnya harus dikirimkan langsung ke pihak yang bersangkutan, ke himpunan sipilnya di UPN itu 3 jilid, jadi di bendel gitu, kemudian dimasukkan dalam map coklat. Ada yang enak itu ya kalau via email langsung submit, walaupun pos kadang ya panitia kan kadang tidak mau menerima cap. Kalau misal deadline-nya tanggal 2 Desember, kadang panitia mintanya itu ada. Kalau dulu saya pernah ikut salah satu univ di Jakarta, jadi misal deadline-nya itu dia 2 Desember, panitia mintanya tanggal 2 Desember itu sedangkan panitia bukan di 2 Desember itu cap posnya. Jadi kalian harus hati-hati ya di situ. Maksudnya untuk submit naskahnya ini sistemnya bagaimana.
harus paham betul seperti itu. Jadi saat awal kali ingin mengikuti lomba, kalian harus paham dulu, harus mulai menyusun kerangka berpikir seperti ini dulu. Jangan sampai yang seperti yang disebutkan di awal tadi, sudah jalan 3 minggu penelitian, ngeles, sudah konsul, ternyata ketubruk UTS. Kalau kalian memang kuat UTS bareng sama ngelab ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak kuat ya kemudian mandek di tengah jalan kan eman takkan ya, seperti itu. Jadi harus dipikirkan betul-betul, karena yang tahu kemampuan rekan-rekan sendiri kan ya rekan-rekan sendiri semuanya, bukan saya, bukan pengurus BITS, tapi kan rekan-rekan sebagai masing-masing individu, seperti itu. Nah, kemudian flowchartnya sudah kita bahas seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya bukakan contoh, salah satu contoh lomba yang submitnya harus mengirimkan hard copy ke panitianya. Ini lombanya dari UPN Surabaya, ICC juga, Civilvis 2019, kurang lebih bulan Oktober kemarin, tahun lalu ya. Di sini disebutkan bahwa mekanisme babak penyisian. Peserta yang melakukan pendaftaran wajib melakukan pengiriman soft copy pengalaman tanggal 23 dengan subjek sekian, nama email sekian, lampirannya yaitu soft copy peserta. Nah, tapi ini disebutkan juga mengirimkan hard copy sebanyak rangkap 3 ke Sekretariat Himpunan Masyarakat Jurusan Teknik Sipil UPN Surabaya, Jalan Luhut Manyar, Surabaya sekian. Ya, ini untung masih Surabaya, jadi waktu itu saya ngirimkan sendiri, karena waktu itu saya mengirimkannya rencana habis duhur, tapi ternyata tidak ada paketan yang bisa sampai Surabaya hari itu juga, jadi harus mengantarkan sendiri. Seperti itu, harus betul-betul difahami materi TOR itu, seperti itu rekan-rekan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini flowchart sudah ya. Nah, kemudian di sini mulai kita masuk ke materi inti dari TOR, atau ya dari TOR, karena kelompok ini betul-betul harus paham dulu TOR-nya ya. Nah, yang bisa dari TOR. Nah, sebetulnya landasan filosofinya untuk lomba beton itu adalah, kan rekan-rekan ini penelitian ya. Nah, penelitian itu haruslah berawal dari sebuah permasalahan yang ditentukan pada term of reference. Nah, permasalahan tersebut haruslah berasal dari sebuah fenomena. Idealnya penelitian rekan-rekan tersebut adalah hal yang baru dan tidak setiap orang mengetahuinya, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan yaitu pertama, haruslah berawal dari term of reference. Contoh, misal di ini yang punyanya UPN ini, nah di latar belakang disebutkan bahwa sudah mulai diolah di latar belakang, yaitu membahas tentang apa beton, yaitu beton yang seperti apa. Beton ringan dengan berat berdasarkan SNI sekian, ringan memiliki berat satuan kurang dari 1900 kg per meter kubik. Berarti di lomba ini yang dilombakan yaitu tentang beton ringan. Nah, di beton ringan berarti kalian nanti waktu perencanaan dan menguji beratnya harus kurang dari 1900 kg per meter kubik, seperti itu. Nah, di sini kemudian di paragraf terakhir disebutkan beton yang dibuat dari agregat ringan tidak memiliki kekuatan dan durabilitas yang lebih dari beton normal, sehingga innovation konkret kompetitif kali mengangkat tema inovasi material konvensional beton ringan untuk menghimpun ide dan kreativitas mahasiswa dalam persoalan beton ringan. Jadi beton yang dibuat dari agregat ringan, misal batu apung dan sejenisnya, nah ini disebutkan agregat dengan berat jenis ringan, berarti contohnya kan batu apung, tidak punya kuat tekan dan durabilitas yang lebih baik dari beton normal. Jelas bagaimana kita tahu kalau yang namanya beton harus punya kuat tekan dan durabilitas yang baik, sehingga lomba ini
ini diadakan untuk menghimpun atau memunculkan inovasi material penyusun beton ringan yang memiliki kuat tekan dan durabilitas yang lebih baik atau sama dengan beton ringan, seperti itu. Itu filosofinya, pengenalannya. Jadi kalian harus melihat temanya itu dari situ, seperti itu. Setelah kita membahas tentang permasalahan tersebut berawal dari sebuah fenomena. Jadi tadi fenomenanya itu beton ringan memiliki durabilitas dan kotakan yang lebih buruk dari beton normal. Nah, idealnya penelitian kalian tersebut harus hal baru. Artinya inovasi kalian itu harus hal baru atau mix. Artinya misal kalau beton ringan kan biasanya menggunakan batu apung ya, karena batu apung kan beratnya kan kecil, jelek. Misal kalian kalau pakai batu apung itu kan bukan hal baru. Misal kalian mix batu apung dengan limbah pasirnya, kalian ganti dengan limbah marmer, seperti itu bisa disebut hal baru karena kalian mengkomparasikan dua buah benda uji, walau yang satu itu adalah bahan lama, seperti itu. Jadi jangan sampai penelitian kalian itu atau inovasi kalian itu dulu sudah pernah pakai batu apung, sekarang pakai batu apung lagi loh, kan sama kan. Yo pasti panitia bertanya-tanya, kok iso podo, wong ini dulu sudah pernah diteliti, ngapain diteliti lagi, seperti itu. Nah, di tahap pengenalan ini kalian juga harus memastikan yaitu format penilaiannya. Misal di sini disebutkan untuk proposal, format proposal yaitu bobotnya 10%, bahan inovasi 20%, mix design 25%, harga per meter persegi 25%, aplikasi dan keunggulan 20%. Jadi pastikan bahwa inovasi kalian itu bisa dilakukan di lapangan ya. Jangan sampai inovasi kalian tidak bisa dilakukan di lapangan. Misal kalian inovasi beton, kalian tambah gombal misal, ya memang ada jurnalnya menambah potongan kain untuk menekan kotakan beton, tapi kan ya nggak bisa dilaksanakan di lapangan. Apalagi kan dalam SNI disebutkan bahwa beton haruslah bahan-bahan berasal dari syarat-syaratnya, bahannya harus anorganik, kemudian harus bersih, tidak kotor, dan sesuai atau layak untuk pembuatan beton, seperti itu. Di sini kalian lihat porsi terbesar di mana, di mix design sama harga per meter persegi. Jadi kalian harus kuat-kuati di mix design sama harga per meter persegi ini, karena ini dua ini langsung sudah sampai 50%. Baru kemudian aplikasi dan bahan inovasi yang harus kalian kuat-kuati, seperti itu. Nah, kemudian baru format penulisan. Jadi ini harus diperhatikan banget. Setelah ini skornya dikalikan 100 dibagi 2. Nah, nilai yang di sini akan menentukan kalian lolos ke tahap selanjutnya atau tidak, seperti itu. Nah, kita mulai di bab 1. Bab 1 itu biasanya berisi tentang latar belakang berdasarkan data dari jurnal atau awal dari sebuah rumusan masalah. Ya, terus berisi juga tema yang bisa dikembangkan dari ide sebuah proposal. Nah, yang paling penting perhatikan peraturan kembali, kemudian mix design sesuai dengan TOR dan tentukan biaya. Kalau mix design sesuai dengan TOR dan tentukan biaya ini lebih ke bab 3 atau 4-nya ya, tapi kalian harus sudah bisa membahas di sini, ditaruh di rumusan masalah. Berapakah, misal rumusan masalahnya berapakah hasil kuat tekan dari hasil kuat, berapakah perbedaan biaya antara beton inovasi kalian dengan beton normal. Untuk mix desainnya, apakah menggunakan semen lebih banyak atau lebih sedikit, bisa seperti itu rumusan masalah. Nah, di bab ini juga harus kalian kembangkan tema atau ide dari proposal tersebut. Saya bukakan salah satu contoh proposal saya. Nah,
Misal ini, perkembangan infrastruktur di Indonesia berkembang cepat. Hal ini mendorong penggunaan beton yang lebih luas. Ini contoh bab satunya ya. Tapi di sisi lain penggunaan beton yang semakin masif menyebabkan eksploitasi alam yang berkelanjutan. Contoh studi kasusnya itu kalau kalian di Mojokerto di kaki-kaki Gunung Penanggungan, itu kan banyak sekali penambangan batu ya, itu juga untuk bahan bangunan. Kemudian kalau di Lumajang, di Pasirian, di Wonojiwo, itu kan juga banyak penambangan pasir ya di kaki gunung berapi. Nah, tapi juga menghasilkan limbah yang beragam. Beberapa dapat diuraikan dengan alam, tapi beberapa juga tidak. Nah, sebagai jawaban persoalan tersebut, jadi di sini kalian uraikan sebuah fenomena. Kemudian sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, kami menggunakan substitusi yaitu cangkang telur dan limbah pecahan keramik sebagai substitusi agregat halus. Nah, pecahan keramik kenapa? Karena pecahan keramik di sini disebutkan bahwa dia sulit diurai oleh alam. Juga kulit telur itu adalah limbah-limbah rumah tangga, jadi kan mengotori. Nah, itu diberdayakan atau dijadikan sebuah inovasi seperti itu. Latar belakang ininya, kenapa kalian membuat itu di latar belakang itu? Kenapa kok kalian buat inovasi itu? Kalian harus menyajikan data terlebih dahulu. Kenapa? Itu ada dari sebuah masalah dan rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh pecahan keramik dan pecahan telur saat dipaksakan, kemudian efisiensi. Tujuan tinggal merubah kata bagaimana menjadi mempelajari dan meneliti, manfaat untuk memberikan sumbangsih yang kata bagaimana tadi dirubah seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk bab satunya. Selanjutnya, untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kalian di sini harus memberikan definisi dulu tentang bahan-bahan dan inovasi yang kalian gunakan itu harus ada jurnalnya, harus diberikan definisi. Jangan kalian tiba-tiba saya ingin menggunakan misal agregatnya diganti batu bata, tapi kalian nggak ada jurnalnya, ya nggak bisa, karena kan kalian harus penelitian. Kecuali kalian meneliti batu bata itu dulu sebagai substitusi, kalian jadikan jurnal, kalian masukkan ke sini ke dalam lomba kalian sebagai tinjauan pustaka. Tapi kan nggak toh, kalian kan nggak cukup waktu kalau harus sambil buat jurnal, ya harus cari jurnalnya. Inovasinya apa, cari jurnalnya. Kemudian bahan inovasi juga harus sesuai dengan jurnal. Usahakan melampirkan kandungan kimia yang digunakan sebagai bahan inovasi. Misal kalian menggunakan bahan inovasi seperti punya saya itu ada cangkang telur ya, menggunakan cangkang telur, akhirnya saya lampirkan yaitu tabel atau kandungan dari cangkang telur tersebut, yaitu SiO2, LO3 dan seterusnya. Kalau dalam semen sekian persen, kalau dalam cangkang telur sekian persen. Ditulis tabel 2.1 kandungan kimia pada semen dan cangkang telur. Sumbernya dari mana? Ujin Ali Harid 2016. Seperti itu. Kalau bisa dibahas sedetail-detailnya. Apa itu kandungan dari inovasi kalian dan apa manfaatnya buat ton kalian, seperti itu. Kalau yang lainnya kan juga harus dibahas juga tentang definisi. Misal semen adalah bagian terpenting dalam pembuatan beton. Semen mempersatukan pasir agregat halus karena jadi satu kesatuan menurut Gunawan dan Margaret. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya biasanya bab 3 itu berisi dengan metode. Di bab ini dibahas tentang metode yang kita gunakan seperti pemilihan material, mix design, uji material, dan metode pelaksanaan. Kenapa kok harus ada metode pelaksanaan? Karena biasanya saat kalian lolos ke final, universitas yang bersangkutan atau perguruan tinggi yang bersangkutan itu tidak menyediakan mullen atau mixer. Jadi kalian harus mengaduk sendiri.
seperti yang ini gambar sewaktu saya mengikuti lomba di UPN Surabaya. Jadi cuma disediakan bak shovel cuma satu, yang dua itu ini dan ini itu bawa sendiri dari kampus, yang dari perguruan tinggi yang bersangkutan yang penyelenggara itu cuma yang ini saja. Jadi kalian harus betul-betul jaga nih alat lah intinya, karena kan perguruan tinggi kan juga mungkin punya alat yang sebanyak itu untuk dibuat lomba. Jadi ya lebih baik kalian bawa gerandulan alat dari Polynema ke kampus yang bersangkutan daripada nanti di sana ya kebagian alat seperti itu. Nah, di bab 3 ini ada pemilihan material, mix design, uji material, dan metode pelaksanaan. Contohnya di yang sini. Nah, di bab 3 pemilihan material yang dipilih menggunakan pasir lumajang telah umum digunakan di Kota Malang. Pecahan keramik menggunakan limbah bangunan gedung elektro Polynema. Dengan cangkang telur menggunakan limbah aktivitas domestik di sekitar kampus Polynema. Jadi untuk kalian dapat metode pemilihan material itu, kalian memilih material itu dan dapatnya dari mana, itu disebutkan. Kalau pecahan keramik dari limbahnya gedung elektro yang depannya masjid An-Nur kecil, An-Nur tengah, seperti itu. Yang telurnya dari limbah domestik namanya limbah rumah tangga. Kan banyak di sekitar Polynema warung-warung ya, minta di situ. Saya juga dulu pernah cari di situ, di sekitar warung-warung di sekitar Polynema itu juga lumayan dikasih gratis ya, malah penjualnya tambah seneng karena sampahnya itu berkurang. Dan uji materialnya, untuk uji material mengacu pada SNI 03-1790-1990 tentang tata cara uji penyerapan, uji berat jenis dan penyerapan agregat halus, serta 03-1969-90 tentang agregat kasar. Kalian harus sampaikan di sini. Kalau misalnya kalian inovasinya di semen, ya kalian harus melampirkan juga uji SNI tentang pengujian semen. Kan semen kan ada viskositasnya, kemudian harus ada uji kuirbannya. Kalian harus lampirkan itu, SNI-nya apa, lampirkan ke situ. Metode mix design-nya menggunakan ACI 211-4R93 untuk penilaian beton rengan dengan lipat 0,6 sampai 0,8. Metode pelaksanaannya, persiapan alat dan bahan, kerikil dan keramik lebih dahulu, kemudian dimasukkan air. Kenapa kok kerikil dan keramik dan dahulu kemudian dimasukkan air? Agar apa? Ini jaga nih agar kalau misalkan kerikil dan keramik kalian tidak SSD, sehingga kerikilnya itu dimasukkan dahulu, kemudian dimasukkan airnya agar SSD dulu, baru kemudian kita masukkan bahan lainnya. Kan caranya kerikil dan keramik itu harus SSD. Kemudian kalau misal kalian salah satu cara agar menjaga SSD ya, kalau dari pengalaman, yaitu kalian material kerikilnya itu kalian masukkan plastik yang 5 kiloan itu, kemudian kalian bolongi sedikit aja di bawah buat keluarnya air. Jadi kalau misalkan kalian besok ngecor jam 9, sorenya kalian siram maksudnya bagian dalam itu kalian siram air. Nah, nanti kan airnya keluar lewat bagian bawah yang kalian bolongi itu sudah membantu agar kerikil itu SSD, seperti itu. Kalau yang di lapangan kan sebelum ngecor biasanya kerikilnya kan disirami dulu, jadi jangan sampai kerikil itu keringan seperti itu, karena kadang di mix desainnya kan juga kerikilnya dihitung SSD. Kemudian masukkan semen dan cangkang telur, karena saya kan menginovasi cangkang telur kan, agar menutupi seluruh permukaan kerikil dan keramik atau agregat kasar. Jadi setelah masukkan air dan kerikil, kalian masukkan dulu semennya. Kenapa? Agar semennya itu menyelimuti agregat kasarnya tersebut. Kenapa kok nggak pasir dulu? Pasir kan fungsinya kan sebagai bahan pengisi atau filler. Kekuatan utama beton itu kan pada agregat kasarnya. Makanya itu disebutkan di SNI bahwa agregat kasar itu harus granular atau bentuknya mendekati bulat, tidak boleh yang pipih atau lonjong, karena kalau pipih atau lonjong
itu mudah patah. Tapi kalau bulat, solid, sempurna, maka seluruh beban akan ditahan oleh material yang bulat itu. Seperti itu. Kalau lonjong kan mudah patah. Seperti itu. Setelah masukkan pasir, uji slam harus memenuhi antara 25 sampai 90 cm 25 sampai 90 mili, berarti 2,5 cm sampai 9 cm. Nah, apabila memenuhi langsung dimasukkan ke cetakan dalam 3 lapis dan tiap lapis dipasangkan dengan ditumbuk sebanyak 25 kali. Nah, seperti itu. Kalian harus juga dilihat di tor juga ya. Selam itu ada 2, selam runtuh dan selam leleh. Nah, itu kalian harus cari dulu di tor. Kalau di tor tidak disebutkan, ditanyakan ke panitia selamnya itu harus selam runtuh atau selam leleh, karena itu juga mempengaruhi banget di perencanaan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi data uji material yang digunakan, mix design, rencana anggaran biaya, dan pengaplikasian di lapangan. Saya bukakan babnya dulu. Nah, bab 4 dan pembahasan hasil uji laboratorium. Jadi data hasil uji materialnya kalian masukkan, disebutkan bahwa di mana kalian mengujinya dan pada tanggal kapan, yaitu misal gradasi zona 2, berat jenis pasir 2,52, standar SNI-nya 2,2 sampai 2,6. Kan memenuhi, tulis memenuhi. Kadar air 0,66%. Sementara standar SNI 0, sampai 10%. Itu memenuhi. Kan semakin bagus kalau kadar airnya semakin kecil, berarti dia betul-betul solid sempurna, nggak ada rongganya. Kalau pasir ini nggak ada uji kekerasan untuk pasir ya, agregat halus. Kemudian ini agregat kasarnya, jenisnya 2,75, standarnya 2,4 sampai 2,8 memenuhi. Kekerasannya 9,39, standarnya 0% sampai 45%. Nah, ini tuh bisa selain di standar SNI itu juga ada di buku beton kalian, seperti itu, buku beton yang dari Polinema. Nah, kemudian kadar air 0,28, 1% sampai 5%. Nah, kalian harus tahu 0,2 maksudnya kalian 0,28 lama kok memenuhi, karena kan dia semakin bagus, seperti itu. Nah, ini yang untuk agregat pecahan keramik, berat jenisnya nggak memenuhi, kadarnya nggak memenuhi, tapi kekerasannya memenuhi. Mix desain benda uji. Pada desain benda uji di sini kalian ulas betul bagaimana kalian melakukan mix desain itu sampai ketemu harga sekian, maksudnya nilai sekian. Rencana anggaran biaya, yaitu pasir sebesar 300.000 per kul, kerikil 400.000 per kul, dimana volume 1 kul 0,75 meter kubik dan 1 meter kubik untuk 1 kul kerikil. Nah, di rencana anggaran biaya kalian harus ulas seperti ini. Jadi nanti walau kalimatnya itu lain. Sedangkan untuk semen menggunakan semen gresik 40 kilo dengan harga 55.000 per sak. Dan kebutuhan material per 1 meter kubik agregat kasar 628,22 kg per meter kubik, agregat halus 5,85 sekian, semennya 2,77. Tulis di sini, ini sekian, kebutuhannya sekian, satuannya apa, harga per kg, ini dikalikan ini, ketemulah total per meter persegi sampingan. Kemudian kalau untuk inovasinya ketemulah sekian, sama cara tadi. Efisiensinya yaitu ini 100% dikurangi beton inovasi per beton normal kali 100 min 8,3%, 10,7. Jadi dalam 1 meter kubik pembuatan beton itu mengefisiensi biasa 10,7%. Seperti itu. Untuk pengaplikasiannya bisa, karena ini beton
karena ini beton ringan ya, karena ini beton non struktural, bisa dibuat pedestrian, trotoar, ornamen bangunan, pengisi pekerjaan pasangan, dan panan dinding atau kerbnya misalnya di jalan-jalan hitam sama putih gitu loh, seperti itu. Jadi harus kalian ulas betul di sini itu di bab 4-nya. Nah, juga terutama di rencana anggaran biaya, karena seringkali ini dari pengalaman saya sewaktu ikut di UPN. Jadi waktu itu si penguji juri yang meloloskan itu, ternyata mereka itu waktu datang proposal yang pertama kali dilihat itu satu yang pasti yang menarik ya. Jadi pastikan kalian formatnya itu nggak putihan, kasihlah header footer seperti ini, atau mungkin watermark logo Polynema seperti ini. Minimal lah watermarknya logo Polynema, jangan putihan ya, kayak teks skripsi aja seperti itu. Jadi para juri itu seringkali melihatnya di mana dulu, yaitu di RAB, rencana anggaran biaya. Karena kalau untuk beton, misal beton ringan ya, kayaknya kurang lebih 12,5 sampai 250 ya, 22,5 atau 25 FT nya. Nah, kalau harganya misal kalian inovasi sampai 1 juta, tidak mungkin, karena harga beton di Jawa Timur dengan K225 atau 250, harga 1 juta itu terlalu mahal. 750 kurang lebih rata-rata. Kalau dulu saya pernah survei di Malang ya, kurang lebih 750 800 seperti itu. Kalau kalian sudah sampai 1 juta wais, itu balik kanan ke dis. Jadi kalian harus hati-hati di bagian sini, RAP, seperti itu, rencana anggaran biaya. Selanjutnya bab 5 atau penutup, berisi hasil dan tingkat penghematan yang dilakukan serta saran yang diajukan. Saya bukakan contohnya. Misal ini bab 4, bab 5 penutup. Percobaan kali ini berhasil menghemat biaya sebesar 10,07% atau senilai 60,458 rupiah per meter kubik dari biaya normal, serta pemanfaatan limbah bahan kami sebagai substitusi agregat kasar sebesar 45,12 dari kebutuhan agregat kasar 5 cang telur sebagai substitusi semen sebesar 5% dari total kebutuhan semen. Mungkin kita lihatnya cuma 60.000, tapi 60.000 kalau dikalikan 100 meter kubik sudah berapa itu? Sudah 6 juta. Kalau misalnya 100 meter kubik, kalau 1000 meter kubik bagaimana? Nah, seperti itu. Saran penggunaan beton kami dan serbu yang telur ini telah memenuhi syarat sebagai beton ringan, sehingga diharapkan inovasi penggunaan beton ringan ini dapat digunakan untuk industri konstruksi, karena ini berat jenisnya sudah memenuhi di bawah 1900 yang saya waktu itu. Kalau untuk detailnya kalian bisa lihat di videonya ya. Jadi pada lomba ini di Undip ini saya diwajibkan juga tiap peserta membuat video dokumentasi atau kegiatan pengujiannya, juga pembuatan betonnya. Nah, di situ disebutkan berapa berat-beratnya, semua ada di situ, ada kok di YouTube, bisa kalian lihat sendiri. Setelah bab 5 terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini ada daftar pustaka. Perlu saya tekankan di daftar pustaka ini. Nah, untuk daftar pustaka sendiri kalian bisa menggunakan bantuan, yaitu dinamakan Google Cendekia. Jadi saya beritahukan contohnya, saya demokan. Pertama, kalian misal mencari tentang namanya beton mutu tinggi, beton mutu tinggi. Nah, misal beton mutu tinggi dengan bahan tambah fly ash misal. Nah, misal kalian beton mutu tinggi dengan bahan tambah fly ash, misal kalian cari yang ini, katakan beton mutu tinggi. Daftar pusakanya nggak perlu kayak zaman SMA dulu, penta cukup tulis tahun judul penerbit, cukup titik 2 ini kita klik, kita copy yang apastel, karena kalau di Indonesia biasanya menggunakan yang apastel ya. Copy,
paste, sudah seperti ini. Mudah sekali, sangat membantu, nggak perlu nyari satu-satu. Jadi kalau kalian mengutip tinggal copy paste seperti ini. Kita coba lagi yang ini. Pembuatan beton multiding dengan semen itu menggunakan silica foam dan viscocrete 10 sebagai bahan tambah. Kita titik 2 ini dan kita copy. Sudah seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kalian sesudah seperti ini ya, itu kalian hanging. Jadi biasanya daftar pustaka itu menggunakan paragrafnya itu hanging, karena kita drag dulu, klik kanan, paragraf, pilih spesialnya hanging. Oke. Nah seperti ini. Nggak perlu ya kalian menggunakan manual ini di tab enter spasi nggak perlu. Ini itu hanging. Udah, kalau kayak gini kalian tinggal ngurutkan aja seperti itu. Nah kemudian kalian sarannya ini ya, kalau bisa jurnal atau referensi yang kalian gunakan itu 5 tahun ke belakang. Jadi sekarang 2010, kurang lebih jurnal yang digunakan ya ke tahun 2015, tahun 16. Loh, judul cendikian kan campur mas. Ya diatur yaitu dengan cara ini, di rentang khusus, misal 2016 sampai 2020. Udah, lo ini kita lihat tahunnya 2018. Proceeding sem last tag, copy paste. Nah kenapa kok kalian kalau bisa gunakannya 5 tahun terakhir, karena kan berarti kan kalian menunjukkan bahwa kalian itu, penelitian kalian itu didukung oleh jurnal-jurnal yang paling mutakhir. Nah biasanya kalau jurnal lama itu kan biasanya dia telah direvisi atau dibantah oleh jurnal baru. Misal bisa jadi seperti itu. Kalau 5 tahun terakhir kan kurang lebih kan berarti jurnal kalian terhitung baru, seperti itu. Nah kemudian pastikan kalian bisa membedakan mana kalau kalian mengutip dari jurnal, mana kalau kalian mengutip dari buku. Caranya yaitu dilihat yang tanda miringnya. Contoh, kalau semisal ini ya, Setiawan Leat sebagai bahan pengganti semen pada beton, proceeding sem last tag. Yang miring itu kan yang terakhir, bukan judulnya. Kalau yang miring terakhir berarti dia buku. Kalau jurnal dia yang miring yang judulnya ini. Kalau buku yang miring yang terakhir ini, judul bukunya. Kita cari yang jurnal, contohnya nah ini, bukan ini mas ya. Nah misal ini Aswati J 2020, pengaruh penggunaan abu terbang fly-ash dan viscocrete 10 pada beton mutu tinggi. Yang miring kan yang judul. Nah, ini berarti jurnal ini, seperti itu. Selanjutnya data nota. Jadi kadang itu beberapa univ itu minta data tentang nota atau pembelian dari bahan kalian agar tidak terjadi markup. Contoh saya bukakan yang punya UPN. Nah di sini ada data notanya, lampiran ya. Ya ini ada data diri, biasalah data diri biasa. Lembar pernyataan bahwa ini kan plagiasi atau sanduran dan belum pernah menjuarai kompetisi yang serupa. Biasanya ada materainya ya. Gambar dan bahan biasanya ini masih biasa. Alat juga biasa. Nah lampiran ada notanya. Nota inovasi waktu saya menggunakan lerak ya, penyanyi 3 kilo harganya 25.000, dibeli tanggal sekian di toko ini, seperti itu. Jadi pastikan kalian teliti membaca tornya agar waktu kalian beli tornya nggak ikut kebuang, seperti itu. Selanjutnya surat penyertaan originalitas seperti yang ini tadi ya, pernyataan originalitas. Nah seperti ini
biasanya formatnya dari panitia formatnya. Selanjutnya rekapitulasi hasil uji fisik dan mekanis. Ini sebenarnya sewaktu saya ikut yang di Semarang Undip. Nah, ini yang daftar tadi jadi di hanging ya. Nah, ini originalitas juga. Nah, keterangan uji data model sifat fisik dan mekanis. Jadi ini sewaktu sifat fisik dan mekanis pengujiannya diterima di lab Desember 2019, disahkan tanggal 2 Januari. Jadi yang data-data yang di atas tadi yang saya sebutkan di bab 4 itu berasal dari sini. Jadi betul-betul tervalidasi data kalian itu. Seperti itu. Ini ada konversi ya, konversi beton. Kemudian selanjutnya ada analisa harga. Jadi di lampiran waktu di Semarang juga diminta analisa harga ya. Jadi waktu itu pasir hampir sama seperti di atas, harganya 300.000 per pul, 1 pul 0,75 meter kubik. Nah, berat pasirnya kan ini kan masih volume kan, berat pasirnya itu 2520 dari berat jenis tadi dikali 0,75 dapat 1890. Jadi berat pasir itu dalam 1 kilo itu 1890 kilo. Harga materialnya 300.000 dibagi 1890 dapat 1 kilonya 159. Kebutuhan materialnya 585,315. Biayanya 585,315 kali 159 ketemu 92,907. Seperti itu. Yang bawah ini juga sama ya, 1 pul 0,79, tapi kalau yang atas ini beton normal, yang bawah ini beton ringan. Sama formatnya, cuman ditambah ada pecahan keramik dan serbuk cangkang telur. Seperti itu. Harganya waktu itu di nol kan, karena memang gratis bahannya itu. Seperti itu. Jadi kemudian di sini direkap juga di atas. Jadi ini lebih ke detailnya. Sebetulnya itu kalau untuk lampiran ya, untuk lampiran itu sebenarnya tergantung dari panitia lombanya, mintanya lampiran apa saja. Tapi yang pasti biasanya lampiran itu ada 1 daftar pustaka, surat pernyataan originalitas, sama nama anggota. Di lampiran itu sendiri pun juga nggak mesti isinya, tapi yang pasti ada 3 itu. Begitu pun dengan format proposal. Kayak yang ini yang saya uji, yang saya bagikan ini kan ada 5 bab. Bisa jadi di lomba lainnya itu nggak 5 bab. Contoh ini saya bukakan yang punyanya ITS Surabaya. Nah, ITS Surabaya ini waktu itu mereka nggak pakai bab 1-2, tapi langsung diulas, dan itu dalam bahasa Inggris karena ini ajangnya internasional ya. Jadi cuma 4 lembar. Jadi introduction, SCC itu apa, kemudian untuk SCC menggunakan super plasticizer dan seterusnya. Kemudian untuk beton inovasi yang kami gunakan waktu itu saya dengan Mbak Ria dan Mas Ferdi, komposisinya yaitu untuk water cement ratio atau fase 0,33, pakai semen gresik, lumajangnya Sencon, sand blasting dan iron sand. Super plastic ini pakai fosfor struktura. Seperti itu. Ini untuk detail smith desainnya. Nah, kemudian dibahas iron sand itu apa, kemudian sand blasting itu apa, fosfor struktura itu apa, based ASM C9482. Seperti itu. Target strength-nya itu berapa sampai simen 1 dalam 24 jam memenuhi kuatakan. Jadi ini kan panitia mintanya dalam 28 hari, kuatakannya harus 60 MPa kan, seperti itu. Nah, sementara dalam 1 hari diharuskan bisa memenuhi 40% dari kekuatan. Nah, waktu itu hasil pengujiannya ada 1
Itu ada yang 19 MPa, 17 dan 16 MPa. Berarti kan kalau 60%, 90% kurang lebih 20 MPa kan, seperti itu. Wah, yang flow target dan flow testnya yaitu ini pakai selang flow ya, yaitu 50 mili diameter, diameternya 495, yang wajan ke-1 ke 2503 ke 3505 di rata-rata jadi 5,01 mili, jadi kurang lebih 50 cm untuk flow-nya, selang flow. Kemudian ini budgetnya ya sama sih. Concluding, kesimpulan bahwa dengan penambahan 30% sand besi 90% iron sand menghasilkan compressive strength 19,01, 17,443, 16,52 MPa dan flow test 5,1 mm, seperti itu. Jadi waktu saya, Mbak Ria dan Mas Ferdi ke Surabaya, tiketnya ya ini 4 lembar ini, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya pribadi, atau mungkin via grup juga bisa, atau melalui Mas Rizky dulu sebagai ketua BIS juga bisa. Dan saya harapkan rekan-rekan semakin antusias dalam mengikuti lomba, bukan hanya di lomba biathlon ini tapi juga lomba-lomba yang lainnya. Terima kasih saya aturkan. Mohon maaf bila ada salah. Saya Muhammad Yuda undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.